Pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan selamat Natal bagi seluruh jemaat yang terkasih. Selamat Natal 2025 dan menyambut tahun baru 2026. Kita percaya tahun 2026 bersama dengan Tuhan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Tahun yang baru lebih baik daripada tahun 2025. Katakan amin. Sekali lagi kita berikan pujian bagi Allah kita. Tepuk tangan lebih lagi bagi Dia, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya rindu untuk membagikan satu tema, yaitu tema yang diberikan oleh PGI. Ya, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Sekali lagi boleh baca sama-sama Bapak Ibu, 2, 3. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Dalam Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai ayat yang ke-25, saya mengajak kita untuk membaca ayat ini bersama-sama mulai dari ayat 21, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Katakan amin. Kita melihat cerita ini dan saya membayangkan bahwa di malam itu seorang yang bernama Yusuf ini tidak bisa tidur karena dia sedang ada dalam pergumulan yang sangat berat. Yusuf berpikir bahwa Maria hamil, padahal mereka belum pernah melakukan hubungan suami istri. Tentunya dalam benak Yusuf berpikir Maria pasti dengan pria yang lain. Kalau nanti kita melihat pada ayat yang ke-19 Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Mungkin ada dari kita yang bertanya, mereka bertunangan tetapi kok Yusuf mau menceraikan Maria? Jadi dalam budaya Yahudi, sepasang pria wanita yang bertunangan itu sudah disebut sebagai suami istri. Tetapi mereka belum diizinkan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Sampai mereka mengadakan pernikahan yang formal dan setelah itu baru boleh tinggal bersama. Yusuf sangat kaget mendengar berita itu. Dia sangat syok. Nah saudara, ini adalah satu gambaran bagi kita bahwa keluarga pertama di dalam Injil tidak dimulai dengan sukacita, tetapi dengan sebuah luka. Ada kekecewaan, ada rasa malu, ya. Namun malam ini kita akan melihat bahwa Allah hadir menyelamatkan keluarga. Kalau kita melihat dari perspektif Allah, ya, semua yang terjadi ini, Yusuf dan Maria mengalami pergumulan, Maria hamil dari Roh Kudus. Kalau kita melihat dari perspektif dari kacamata Allah, ini adalah rencana penebusan yang ajaib. Tetapi bagaimana dengan perspektif manusia?
Saya mau katakan secara manusia, dari kacamata manusia, bukankah ini suatu masalah yang besar? Mungkin Yusuf berkata, Maria telah mengecewakan aku. Aku begitu kecewa, aku begitu terluka, dan aku sangat malu. Apa kata-kata orang nanti ketika mereka tahu kalau Maria itu hamil? Dan sesungguhnya pada saat itu Yusuf ingin menyerah. Tetapi yang saya lihat di sini yang luar biasa adalah dalam kondisi yang demikian Allah hadir, masuk dan bekerja dalam keluarga dan menyelamatkan mereka. Tema Allah hadir dan menyelamatkan keluarga mengingatkan kita bahwa Natal dimulai bukan di tempat yang sempurna tanpa masalah. Tapi Natal bermula di keluarga yang hampir pecah. Keluarga yang ada dalam pergumulan yang berat. Seorang Maria akan diceraikan oleh Yusuf. Saudara, kalau di masalah keluarga, kalau sudah ada niat untuk menceraikan, itu berarti sudah masalah level 1. Dalam konseling pernikahan, saya selalu ingatkan kepada pasangan nikah. Anda yang saya layani bimbingan pernikahan dan saya layani pemberkatan nikah tentunya masih ingat hal ini. Saya ulang-ulang dan final sebelum pemberkatan, sekali lagi di konseling terakhir, saya selalu katakan gini, apapun masalah yang kau hadapi dalam keluargamu, jangan pernah ucapkan kata cerai. Jangan pikirkan kata cerai, apalagi ngomong. Karena itu saya tantang pria wanita yang akan diberkati ini. Sampai pertemuan terakhir, apakah kalian masih mau maju untuk pemberkatan nikah? Sudah sungguh-sungguh dengan keputusanmu? Sudah matang dengan pilihanmu? Ya, apapun yang terjadi, nggak boleh mundur. Apapun yang terjadi, tidak boleh berkata cerai. Ya. Saudara, Natal dimulai dengan kondisi yang demikian. Karena itu jika ada keluarga yang sedang diambang keruntuhan, firman Tuhan malam hari ini datang bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Amin, saudaraku. Kalau kita melihat dari kondisi Maria, ya, Maria hamil, itu sesuatu yang sangat memalukan. Ya, dalam konteks Yahudi, kalau Bapak Ibu nanti mempelajari budaya Yahudi, tata cara Yahudi. Kalau ada seorang wanita Yahudi, dia ketahuan mengandung tanpa suami, belum menikah tapi dia sudah mengandung, itu bisa dirajam dengan batu sampai mati. Saudara. Anda bisa bayangkan. Jadi ada satu ketegangan yang dialami Maria. Dia menerima rencana Tuhan, tetapi dia mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Kalau dari sisi Yusuf jelas, Yusuf berencana untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Sebelum dapat mimpi, Yusuf berencana menceraikan Maria. Karena ada luka yang begitu dalam, merasa dihianati. Tapi setelah dia mendapatkan mimpi, keputusannya berubah. Malam hari ini kita akan melihat bagaimana Allah bekerja. Bagaimana Allah hadir di tengah keluarga dan menyelamatkan keluarga kita. Siapa di tempat ini yang berdoa dan percaya bahwa Allah juga hadir dalam keluarga kita dan memulihkan keluarga kita. Katakan amin. Lambaikan tangan, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Yang pertama, ketika keluarga sedang tidak baik-baik saja. Sekali lagi katakan sama-sama, 2, 3. Ketika sama-sama keluarga sedang, mana suaranya Bapak Ibu? 2, 3. Ketika keluarga sedang tidak baik-baik saja. Katakan dulu kanan kiri. Allah hadir menyelamatkan keluarga ketika keluarga sedang tidak
baik-baik saja. Ya. Kembali dari sudut pandang Allah, kehamilan Maria ini adalah rencana Allah, amin. Tapi dari pihak Yusuf, kehamilan Maria ini adalah sebuah masalah. Masalah keluarga Yusuf dan Maria. Tadi saya sudah katakan, mereka belum menikah secara formal dan mereka memiliki masalah yang besar. Sekarang pertanyaannya bagi kita adalah, siapa keluarga di sini yang hadir malam hari ini yang tidak punya masalah? Kalau ada, dengan kasih Kristus, dengan hormat boleh mengangkat tangan. Keluarga-keluarga yang tidak punya masalah, tidak ada yang mengangkat tangan. Berarti kita semua punya masalah. Betul Bapak Ibu? Masalah suami, masalah dengan istri, orang tua dengan anak. Kalau masalah keluarga baik-baik, mungkin ada juga masalah dalam pekerjaan, atau masalah keuangan, atau ada yang terikat atau terancam dengan hutang piutang. Ya, setiap kita punya masalah. Yusuf melihat peristiwa Maria ini sebagai masalah dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Sebelum ia tahu mendapatkan mimpi dari malaikat. Ada satu insight yang penting. Next, kita akan baca sama-sama. Ya, yang diberikan warna merah tua itu. Kita baca sama-sama yuk. Semua bisa melihat dengan baik, amin. Yuk baca sama-sama ya, 2, 3. Apa yang Tuhan maksud tidak sama dengan apa yang kita pahami. Ya, seringkali demikian. Mari kita jujur Bapak Ibu. Ya, seberapa banyak dari kita yang ketika menghadapi masalah hanya berpikir masalah ini musibah. Masalah ini negatif. Masalah ini not good. Tidak baik. Jelek. Merugikan. Ya. Tetapi ternyata ada maksud Tuhan di dalam semuanya itu yang tidak kita pahami. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah kita, katakan Allah kita, Bapa kita, katakan Bapa kita, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Yang mendapatkan sesuatu dari ayat ini katakan amin. Percaya saudaraku? Percaya? Ya. Ayo mulai sekarang belajar untuk melihat perbuatan Allah yang baik meskipun casingnya, meskipun bungkusnya itu tidak baik. Ya. Kalau kita lihat skenarionya Tuhan lewat kehidupan Maria Yusuf ini, bagaimana Tuhan mau melahirkan Yesus Sang Penebus, Yesus Juru Selamat. Tentunya bagi manusia banyak pertanyaan. Kenapa kok skenarionya seperti itu? Kan Allah bisa aja toh pakai keluarga yang sudah menikah. Kenapa kok pakai keluarga yang belum menikah? Ya. Kenapa kok Tuhan bekerjanya di budaya kalau orang ketahuan punya anak belum bersuami itu dirajam dengan batu. Seolah-olah mengapa Allah itu harus kasih permasalahan kepada orang yang akan melahirkan Mesias. Juga kepada Yusuf yang akan menjadi ayah dari anak yang bukan anak kandungnya. Banyak pertanyaan. Kok bukan Yohanes Pembaptis saja anak seorang imam? Tapi Yohanes berkata, bukan aku hanya mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Ya. Banyak drama yang terjadi dalam kisah Yusuf dan Maria ini. Begitu ketahuan hamil, Yusuf mau ceraikan Maria. Lalu
ancaman dirajam, lalu mereka menghindar, cari tempat yang aman untuk Maria itu melahirkan. Bahkan sampai akhirnya dapatlah di satu kandang, ya. Dan ada beberapa tafsiran kelahiran Yesus itu bukan di kandang seperti gudang, tetapi juga ada yang menafsirkan di sebuah gua, di mana di situ juga ada hewan-hewan di sana, ada palungan di sana, ya. Ya, tapi itu belum fix dan bukan itu yang utama. Tetapi yang utama adalah bahwa Allah bekerja dengan cara yang demikian. Saudara, dari hal ini saya mengajak kita untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, bukankah jawabannya adalah untuk menunjukkan bahwa Allah itu turut bekerja. Allah itu bekerja, Allah itu memulihkan di tengah kondisi keluarga yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi Allah pilih kondisi ini tuh bukan kebetulan. Kalau kita melihat narasi dalam Alkitab, Bapak Ibu melihat dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, bagaimana Allah hadir dalam situasi ketika manusia itu sedang kacau, sedang berantakan. Masih ingat kisah Yusuf? Yusuf anak mama, dia disayang oleh ibunya, anak kesayangan mamanya, sampai dia dibujuk oleh mamanya ini untuk bohongin papanya. Datang ke ayahmu, ya. Ngaku kamu itu sebagai Esau untuk mendapatkan hak kesulungan. Dan di tengah pelariannya itu, justru Yakub berjumpa dengan Tuhan. Saulus, seorang pembunuh orang Kristen. Dalam kondisi yang demikian, Tuhan justru menjumpai dia. Setelah lihat, seorang bernama Yunus, bagaimana dalam panggilan yang Tuhan berikan, tapi dia menolak karena dia tidak terima kepada orang-orang Niniwe. Dan Yunus meninggalkan itu sampai akhirnya dia mengalami masalah. Dia ditelan oleh ikan besar, bukan dimakan ya. Kalau dimakan habislah dia. Tapi dielek ya. Untunglah di perut ikan Yunus bertobat. Ada di sini yang hadir malam ini yang sedang dalam kondisi dalam perut ikan. Perut ikan itu gelap, sumpek, sumuk, ya. Seolah-olah tidak ada harapan, tidak ada semangat. Tapi ketika Yunus bertobat, Tuhan mengeluarkan dia kembali dari perut ikan. Saudara, Tuhan ingin menuntun kita. Amin. Tuhan ingin memulihkan kita. Saya mendengar sebuah cerita bagaimana ada seorang, dia adalah insinyur elektro, ya. Dia seorang pengusaha, tetapi dalam perjalanan usahanya dia mengalami kebangkrutan. Dan dalam kondisi bangkrut seperti itu, saudara, ya, dia sudah kolaps, dia sudah nggak bisa lanjutkan usaha lagi, dia sudah nggak punya aset lagi. Datanglah dia ke seorang hamba Tuhan. Dan ternyata gereja itu sedang membangun pastori. Lalu hamba Tuhan ini menawarkan, kalau kamu mau ada pekerjaan yang bisa kau lakukan. Apa Pak Pendeta? Kami membutuhkan pengawas untuk pembangunan pastori gereja. Saya mau. Padahal dia insinyur elektro ya, bukan insinyur sipil. Tapi dia seorang yang berusaha, dia orang yang punya semangat yang tinggi. Dan dia belajar.
Di situ dia belajar banyak hal, diberi kesempatan untuk mengawasi, dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Perhatikan, ketika dia butuh pekerjaan dan dia dapat pekerjaan, dia gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Banyak orang sudah dikasih kesempatan, tidak menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Sampai akhirnya proses pembangunan itu selesai. Dan selanjutnya dia sudah punya pengalaman. Dan ternyata dari situlah dia bertemu dengan orang-orang. Dan dia dipercaya untuk, saya mau bangun satu ruangan ya. Dan sebelahnya ada semacam ruangan kecil, apakah kamu bisa membantu? Dan dikerjakan lagi dengan baik. Dan ternyata dari hal itu akhirnya ada seorang investor dan dia mempercayakan, saya punya tanah, tolong kamu bangun untuk dijadikan kafling-kafling dan perumahan dalam skala kecil. Dengan nilai waktu itu proyek pertama yang dia terima itu 2,2 miliar. Cerita ini terjadi sekitar 25 tahun yang lalu, berarti nilai 2,2 miliar itu masih cukup besar ya waktu itu ya. Dan dari situlah Tuhan mulai mengangkat dia. Perhatikan saudara, Tuhan hadir di tengah keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan ketika dia berhasil dengan proyek itu sekali lagi, dan ketika dia ketemu dengan pendetanya, dengan gembalanya, gembalanya itu berkata, bersyukur kalau Tuhan memulihkan keadaanmu. Dan pendetanya ini berkata, ketika engkau memikirkan pekerjaan Tuhan, dia bertanggung jawab di sana, maka Tuhan akan memikirkan pekerjaanmu. Coba kita baca statement ini bersama-sama. 2, yuk next, ngikuti saya yuk. Oke, ya 2, 3, sama-sama. Masalah adalah kesempatan bagi Tuhan untuk hadir dan bekerja dalam hidup kita. Yang percaya boleh katakan amin. Yakin? Saudara percaya itu? Jadi masalahmu, masalahku, masalah kita itu bukan musibah. Tapi kesempatan bagi Tuhan bekerja, Tuhan untuk hadir dan memulihkan kehidupan kita. Saudara, orang ketemu Tuhan itu ketika dia ada di puncak kesuksesan atau justru ketika dia ada di lembah kekelaman. Saya berikan beberapa contoh dalam Alkitab. Daniel, dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan, pertolongan Tuhan ketika dia dibuang ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana mereka diancam karena menolak untuk menyembah Raja Nebukadnezar. Dan akhirnya mereka dibuang ke dapur api. Tapi ternyata masalah yang mereka hadapi karena mereka tidak mau kompromi dengan dosa. Tuhan hadir di sana. Saudara, jangan takut ketika saudara ambil keputusan untuk tidak mau kompromi dengan dosa. Amin. Ya, anak Tuhan, jangan kompromi dengan dosa. Kasih tahu kanan kirimu, orang percaya tidak boleh kompromi dengan dosa. Ya, jangan jadi orang percaya kalau minggu ke gereja, anggota sebuah gereja, tapi kadang-kadang juga masih datang ke tempat lain. Masih datang ke Mbah Anu. Ya, masih kadang-kadang percaya kepada orang pinter. Datang ke suhu. Saudara, jangan kompromi. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Seorang bernama Daud. Saudara, kita tahu cerita ini. Bagaimana Daud, dia punya pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Saudara,
Bagaimana Daud memanggil nama Allahnya ketika dia sedang ada dalam kelimpahan. Anda melihat ayat yang kedua dan ketiga. Dia berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud panggil Allahnya dengan sebutan ia. Kata ganti orang ketiga. Tapi ketika Daud berjumpa dengan masalah pada ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lihat, Daud panggil Allahnya dengan sebutan yang berbeda. Dia enggak katakan iya besertaku. Tetapi apa saudara? Sebab engkau besertaku. Kata ganti orang kedua. Sebutan yang lebih dekat dibandingkan dengan kata ganti orang ketiga. Saudara, saya mempelajari dalam Alkitab memang konsisten ya secara teologis bahwa Allah bekerja dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Hari ini banyak keluarga sedang mengalami masalah. Ya, tadi pagi saya dan beberapa pengurus mewakili untuk hadir di acara perayaan Natal di GBI Haleluya Purwokerto. Dan firman yang diangkat, disampaikan, berbicara bagaimana kita tetap kuat, kita tetap bertahan. Dan bagaimana kita menghadapi Goliat. Goliat itu adalah musuh orang Israel. Tingginya itu sekitar 2,9 meter. Percayalah, saudara kita 2 orang bapak-bapak yang tertinggi di gereja ini, itu juga kalah tinggi sama Goliat. Yang pertama Ko Hartanto dan yang kedua Ko Cenji. Tetap KO, tingginya kalah sama Goliat. Sekitar 2,9 sampai 3,2 meter. Ya. Bagaimana mungkin Israel bisa mengalahkan mereka? Tapi Daud, dia berani dan dia mengandalkan Tuhan. Akhirnya bisa mengalahkan Goliat. Goliat ini mewakili masalah kecemasan kita hari-hari ini. Masalah mungkin kesehatan yang kau alami. Seolah-olah kok tidak ada harapan. Masalah apalagi? Masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah dalam keluarga, masalah dalam hubungan. Dan semua masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya. Tapi berita baiknya adalah bahwa Yesus datang ke dunia. Dan dia memberikan kepada kita kemenangan yang gilang gemilang. Karena bersama dengan Yesus, Alkitab berkata, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan amin, saudara. Ya, saudara, di tempat mana, di area mana engkau sedang mengalami pergumulanmu yang berat, sedang mengalami masalahmu yang berat hari-hari ini. Dengar baik-baik, di area itulah engkau akan melihat kemenangan Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, masalah apa? Mental health. Masalah apa lagi? Depresi. Masalah apa lagi? Pak, saya punya masalah keuangan. Masalah hutang. Masalah pergumulan kehidupan. Setelah pandemi ini banyak pola hidup yang berbeda, yang berubah, saudara. Tetapi saya mau katakan, meskipun saya juga mengalami pergumulan yang sama, tapi dengan iman saya mau mengajak saudara untuk berkata bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi dunia ini, tapi ditentukan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Ya, percaya sama Tuhan. Tuhan hadir untuk memulihkan kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, Allah hadir menyelamatkan keluarga dengan mengubah
paradigma kita. Ya, paradigma itu adalah cara pandang yang fundamental. Ya, kerangka berpikir, keyakinan dasar untuk menafsirkan masalah dan bagaimana memecahkannya. Coba diklik sekali lagi. Jadi hal pertama yang Allah ubahkan bukan keadaannya, bukan masalahnya, tapi dengar baik-baik. Tapi Allah mengubah paradigma atau cara pandang kita, saudara. Coba lihat Yusuf. Yang pertama dirubah adalah pola pikir Yusuf yang tadinya memenceraikan Maria. Tapi Tuhan bicara kepada Yusuf lewat mimpi. Jangan kamu menceraikan Maria, tapi engkau harus menerima dia sebagai istrimu. Karena dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Saudara, bukankah terkadang ketika kita sedang ada dalam problema, Tuhan juga berbicara, jangan takut, tetap percaya. Tetapi manusia kita ini takut, saudara. Tuhan berkata, aku akan memulihkan keadaanmu. Tapi kita berpikir, enggak bisa, enggak mungkin. Ya, saudara, jika demikian pertanyaan saya gini, fokus hidup saudara itu kemana? Orang yang fokusnya kepada Tuhan, dia percaya seberat apapun masalah yang sedang ia hadapi. Sekali lagi, orang yang fokus hidupnya kepada Tuhan, seberat apapun masalah yang ia hadapi, ia pasti yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dia. Amin. Aminnya kok kurang yakin gitu ya, saudara. Aminnya kurang yakin, saudara. Tapi kalau orang fokusnya kepada masalah, ya memper lah. Tahu nggak istilah memper? Ya pantas saja lah kalau dia itu selalu khawatir, dia selalu depresi, dia selalu kalah. Ya, imannya tuh gini loh, up and down. Alkitabiah enggak? Iman up and down. Tolong dijawab. Up and down tuh naik, turun, turun, naik, naik, turun. Dulu waktu zaman saya itu ada mainan, ngalami enggak? Yoyo. Yang namanya yoyo ada enggak di sini? Ya, yoyo itu loh. Ya. Ser. Bisa main yoyo? Yang gini bisa? Bisa gini-gini? Saya pernah nyoba malah bundet, saudara. Ya. Iman kita enggak boleh naik turun. Tapi firman Tuhan bilang gini, kita harus tetap naik bersama dengan Tuhan. Meskipun kadang-kadang mungkin karena pergumulan yang berat kita sempat diam, kita sempat berhenti, sempat melambat, ya. Tapi yang penting jangan turun, saudara. Naik lagi. Ya. Mungkin turun sedikit tapi naik lebih tinggi lagi. Jangan gini loh. Naik. Wah, hebat ya, dia sekarang luar biasa pelayanan. Tapi begitu masalah datang, turun sampai mendarat dan tidak naik lagi. Ayat Alkitab jelas kok bilang, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, artinya dia kalah, dia jatuh dan gak bangkit lagi. Tuhan bilang gini, aku tidak berkenan kepadanya. Siapa di sini yang mau berkenan kepada Tuhan? Amin. Yang mau berkenan lambaikan tangan. Kalau yang gak mau berkenan ya gak usah angkat tangan. Yang mau berkenan aja angkat tangan. Loh kalau kita gak berkenan sama Tuhan, kita mau berkenan sama siapa? Ya, selama ini yang kita kerjakan adalah kita mencari perkenanan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya,
Kita cari perkenanan Tuhan. Mari saudara. John C. Maxwell pernah berkata, masalah Anda bukanlah masalah Anda. Artinya persoalanmu itu bukan masalah yang sedang terjadi dalam hidupmu, bukan. Tapi masalah yang sesungguhnya adalah sikap Anda ketika menghadapi masalah. Kalau saya pernah bersaksi bagaimana tantangan saya dalam pelayanan di Wonosobo ini bukan hal yang mudah, saudara. Dari awal saya diutus datang ke Wonosobo sampai saya melayani hari ini. Saya bisa sampai hari ini melayani. Semata-mata saya mau berkata semua karena karunia Tuhan. Karena kekuatan yang Tuhan berikan. Tidak mudah, saudara. Kadang-kadang ada dalam satu tekanan yang berat. Ya. Kadang-kadang dalam satu pergumulan. Karena saya tahu, saya punya tugas untuk mempersiapkan jemaat Tuhan. Menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Jadi tantangannya gak mudah. Siapa yang gak suka kalau jemaat semakin bertumbuh? Kalau jemaat bertumbuh yang gak suka siapa? Yang keras dong. Kalau jemaat berbuah-buah, jemaat semakin bertumbuh imannya, jemaat semakin dewasa, yang gak suka siapa? Dan iblis akan pakai segala cara untuk menghambat langkah kita. Anda yang melayani, pelayanan kita itu bukan cuma kegiatan, tapi itu peperangan rohani. Ya, jangan menganggap pelayananmu hanya sebuah kegiatan. Seperti kalau di kampung ada 17-an, Anda dipilih jadi panitia 17-an. Nanti selesai acara, selesai panitia, selesai. Bukan. Tapi kita ada dalam rencana Allah. Katakan rencana Allah. Dalam panggilan Allah, katakan panggilan Allah. Dan ketika kita berjalan dalam panggilan Allah, saya mau bilang gini saudara. Tantangannya tidak mudah. Tantangannya gak mudah. Tapi bersyukur karena jemaat juga selalu berdoa, mendoakan kami, ya, mendoakan para pemimpin. Kami tetap menerima kekuatan yang dari Tuhan untuk melayani. Saudara, gak mudah. Mari kita melihat segala sesuatu yang terjadi sebagai kesempatan Allah hadir untuk menyelamatkan kita. Saya mau cerita tentang seorang bernama Arthur Ashe. Ya, dia adalah petenis Amerika Serikat berkulit hitam. Dan dia pernah menjuarai American Open, Australian Open, bahkan Wimbledon. Kejuaraan tenis dunia. Suatu kali setelah ia gantung raket, dia itu kena serangan jantung. Jadi dia harus dirawat di sebuah rumah sakit yang baik dan dia harus menjalani operasi bypass, ya. Dan karena operasi bypass ini dia mengalami kekurangan darah, dia ditransfusi oleh pendonor. Dan ternyata setelah dia terima transfusi darah itu, dia itu terinfeksi HIV. Jadi dia itu sakit AIDS. Bukan karena dia melakukan dosa atau perbuatannya tidak benar, tetapi karena terinfeksi dari pendonor. Jadi badannya menjadi semakin lemah, kurus, ya, lebih kurus dari Kobowo, ya, lebih kurus dari Pak Henki, saudaraku. Ya, tapi puji Tuhan, mereka ini kurus, tetapi mereka itu sehat diberkati Tuhan. Amin. Wah, Pak Henki ini usia boleh 60 tahun ke atas, Bapak Ibu. Hampir 65 ya Pak Henki ya. Apa masih 45 Pak? Hah? Iya. Tapi ke Semarang, dukung acara Natalan, nyetir, pulang nyetir lagi. Dan pagi-paginya juga udah bangun lagi untuk masak dan lain-lain untuk yang dijual di toko. Saya dengar ceritanya, waduh ini luar biasa ini.
Sehat ya Pak ya, diberkati Tuhan ya Pak ya. Puji Tuhan ya. Nah saudara, Arthur S. ini badannya semakin lemah, makin kurus. Dan dia tahu bahwa tidak lama lagi dia akan meninggal. Seorang penggemar bertanya kepadanya, Arthur, pernahkah engkau bertanya dalam doamu, why me Lord? Kenapa aku ngalami ini Tuhan? Kenapa aku? Sering kan, kalau kita lagi kena masalah kan kita bilangnya, Tuhan kenapa aku? Mereka gak ngalami, orang lain gak ngalami. Kenapa aku? Kenapa keluargaku? Lalu dilanjutkan berkata demikian, di Amerika kan ada jutaan orang. Kenapa kamu yang kena AIDS bukan orang lain? Dan di rumah sakit ini pun ada ratusan orang yang dirawat. Kenapa kamu yang terinfeksi bukan orang lain? Lalu Arthur S. berkata, tahukah kamu bahwa di dunia ini minimal ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Tapi hanya 5 juta orang saja yang punya kesempatan belajar tenis dengan baik. Dari 5 juta itu hanya 500 ribu yang bisa berlatih di klub profesional. Dan dari 500 ribu itu hanya 50 ribu yang bisa bertanding dalam pertandingan resmi. Dan hanya 5 ribu yang bisa mencapai turnamen Grand Slam tingkat nasional. Dari 5 ribu itu hanya 50 orang yang bisa masuk ke Wimbledon pertandingan tingkat dunia. Dan di Wimbledon itu hanya ada 4 orang yang masuk semifinal dan 2 orang yang masuk final. Dan hanya 1 orang yang menjadi juara mengangkat trofi kemenangan. Lalu Arthur berkata, saya Arthur Ashe adalah salah satu orang yang pernah meraih trofi kemenangan sebagai seorang juara tenis dunia. Dan terus terang, pada saat itu saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, why me Lord? Kenapa aku yang menang Tuhan bukan orang lain? Saudara, seringkali kita itu tidak fair loh sama Tuhan. Kalau yang tidak baik, kita protes. Tapi kalau kita ngalami yang baik, kita enggaklah ajukan pertanyaan yang sama kan saudara. Lalu lanjut Arthur S. Jadi ketika saat ini saya sakit, adilkah saya kalau saya bertanya kepada Tuhan, why me Lord? Saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Tetapi yang saya tahu, perhatikan ini kata-katanya luar biasa. Ya. Dia berkata, yang saya tahu apapun yang dia lakukan adalah yang terbaik bagi saya. Itulah iman sejati kepada Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Kita baca puisi sebentar ya saudara. Saya yang baca apa Michael yang baca? Ya. Aku minta kekuatan gitu ya. Agar aku mendapat. Ia memberi aku kelemahan. Agar aku taat. Belakangnya sama ya. Aku minta kesehatan agar aku mengerjakan hal yang lebih besar. Tapi ia memberi aku anugerah agar aku mengerjakan hal yang lebih baik. Aku minta kekayaan agar aku bahagia. Siapa yang kadang doa gitu? Kalau kaya itu pasti bahagia Pak. Setuju gak? Coba kalau aku banyak uang, hidupku pasti berubah. Setuju gak? Rano sing jawab toh? Tak nyanyiin kalau D. Wong urip jangjane mung sawang sinawang ketoke sugih tapi akeh utang. Wong sugih aja ngasih linglung karo Tuhan.
nek sugih tapi linglung ketak sisan. Wong urip janjane mung sawang sinawang, ketoke sugih tapi akeh utang. Wong sugih aja ngasilinglung karo Tuhan, nek sugih tapi linglung ketak sisan. Saudara, banyak orang berpikir kalau aku kaya, kalau kasih uang banyak, selesai semua masalahku. Oh enggak, saudara. Enggak sedikit orang punya uang, tapi juga tetap stres. Banyak orang punya uang, tapi tidak bahagia. Tapi juga tidak sedikit orang enggak punya uang banyak, tapi hidupnya bahagia. Kalau Anda pilih yang mana? Kalau Pak Nelson pilih yang mana? Kalau Pak Darmono pilih yang mana? Pinter memang milihnya ya. Milihnya banyak uang dan bahagia. Tuh kan, paradigmanya harus dirubah ini. Ya, percayalah kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan, hidup saudara bukan kaya, bukan banyak uang, tapi hidupmu diberkati Tuhan. Tepuk tangan bagi dia, saudara. Ya, aku minta kekayaan agar aku bahagia. Ia memberi aku kekurangan agar aku bijaksana. Aku minta kuasa agar aku dipuja. Ia membuatku lemah agar aku bergantung kepadanya. Aku minta segala sesuatu agar aku menikmati kehidupan. Ia memberi kehidupan agar aku menikmati segala sesuatu. Aku tak selalu memperoleh apa yang aku minta, tapi doaku selalu terjawab. Yang ketiga, atau satu klik lagi coba. Ya, jadi dari hal ini kita belajar, saudaraku, paradigma yang dirubah ini ya, saudara. Ketaatan Yusuf dan Maria itu bukanlah ketaatan yang mudah. Setuju, katakan amin. Ketika mereka harus menjalankan rencana Allah dalam hidup mereka. Kalau idealnya kan orang sering dengar khotbah favorit kan gini, ya. Kalau kita berjalan dalam rencana Tuhan, kau akan semakin naik dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Ini loh contoh yang saya bilang tadi, peperangan atau pergumulan dalam pelayanan itu. Dalam menjalankan rencana Allah dalam kehidupan mereka, Yusuf dan Maria harus mengalami situasi yang tidak mudah. Tapi mereka tetap taat kepada Tuhan. Mereka menggenapi rencana Allah yang luar biasa. Bukankah itu juga harapan Tuhan atas kehidupan saudara? Yang ketiga, Allah hadir menyelamatkan keluarga dengan membangkitkan pemimpin dalam keluarga. Ya. Setelah terima mimpi, Yusuf melakukan tepat seperti yang diperintahkan malaikat itu. Yusuf enggak banyak debat, Yusuf enggak banyak kata, banyak alasan. Ya, mulai sekarang ayo saudara jangan adu debat sama Tuhan. Ngerti enggak ngerti, kalau itu Tuhan yang bicara, nurut saja. Amin. Ngerti enggak ngerti, kalau itu firman Tuhan, taat saja. Coba bilang kanan kiri, ngerti enggak ngerti, kalau itu firman, nurut saja, taat saja. Ya, saudara lihat, hari-hari ini banyak keluarga hancur karena ketiadaan pemimpin dalam keluarga. Ada para ayah atau suami atau bapak yang bisu, yang tidak bisa membawa suara Tuhan bagi keluarganya. Bisu itu enggak bisa ngomong. Ya. Jadi enggak pernah ada nasihat, tidak pernah ada teguran bagi anak, bagi keluarga. Anaknya seperti apa dibiarin, enggak diajar, enggak dididik, saudaraku.
Banyak pria tidak berfungsi, tidak menjadi teladan. Suatu kali ada seorang ayah di hari penerimaan rapot, waktu itu nggak harus diambil oleh bapak ya. Anak itu pulang bawa rapot dan lagi lihat-lihat gitu, ternyata bapaknya langsung datang. Mana coba, ayah mau lihat rapotmu. Anaknya lagi pegang rapot. Sebentar ayah, sabar. Mana? Nggak sabar. Ayah mau lihat coba. Gimana hasil belajar kamu? Lalu ayahnya itu buka. Dan dia mulai geram karena lihat satu persatu mata pelajaran. Kok banyak kembang merahnya. Kok kebakaran. Ayahnya marah. Apa-apaan ini? Ayah sabar dulu. Apa sabar? Selama ini kamu sekolah ternyata hasilnya banyak merahnya. Masa cuman ada satu yang nilainya bagus? Olahraga. Sabar ayah, sabar. Itu bukan rapot saya. Ini loh rapot saya. Lalu anak itu menyodorkan, ini rapot saya. Ayah itu melihat, oh ini rapot kamu, coba dilihat namanya. Oh benar ini nama kamu. Dan ayahnya kaget ketika lihat, wah ternyata rapot anaknya itu bagus. Ya, 8, 9, 9, 8, 8, 9. Angkanya bagus semua. Lalu ayahnya penasaran. Lah tadi rapot siapa itu? Anak bodoh siapa itu, rapotnya siapa? Itu kan rapot papa zaman dulu. Gitu. Hayya. Banyak ayah yang tidak bisa menjadi teladan bagi anaknya. Ya, teladan dalam iman, teladan dalam kejujuran, teladan dalam kekudusan, ya, teladan dalam hal mengasihi Tuhan. Mari, malam ini Tuhan rindu bangkitkan pemimpin dalam keluarga. Yusuf, dia dipulihkan dan dia menjadi sosok pemimpin. Dia ambil bagian dan dia melakukan bagian fungsinya dengan baik. Kadang orang tua nyalain anak. Padahal anak menjadi seperti apa, itu karena orang tuanya. Ya. Anak yang apa-apa dimarahin. Setiap kali ngomong sama anak, ngomongnya kasar. Budi, ada yang namanya Budi enggak? Sini. Iya Pak. Apa ini? Apa itu? Dasar kamu, memang kamu gini. Anak kurang diuntung. Setiap hari diomonginnya kayak gitu. Jangan salahkan suatu saat. Kalau nanti anak itu besar, anak itu akan memperlakukan orang tuanya seperti itu. Ya, saudara, para pria, ayo bangkit. Keluarga dipulihkan ketika ada seorang Yusuf yang tadinya mau menceraikan Maria, yang siap mengambil peran sebagai seorang pemimpin dalam keluarga untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Malam hari ini buka hati kita. Tuhan rindu untuk memulihkan keluarga kita. Amin.